Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi, kita bersekutu, bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Biar kita datang dengan hati yang rindu akan Tuhan, hati yang haus akan Tuhan. Sebab Tuhanlah segalanya bagi kita. Dia yang terutama dalam hidup. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat penjagaan dan perlindungan-Mu atas hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya oleh karena anugerah. Semua hanya oleh karena kebaikan. Terpujilah nama-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Allah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah-Mu.
Engkau kekuatan dan perisai kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan Asa, hatiku ku rindu menyembahmu. Amin. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan rasa, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau kekuatan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang beri kekuatan bagi kami. Sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan. Engkau yang tak pernah membiarkan. Kami tak pernah sendiri. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang kami rindu, yang kami perlu di setiap waktu dalam hidup. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur, berterima kasih. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Kau setia, Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Kau tetap sama. Sekalipun dunia berubah, tapi Kau tidak pernah berubah. Kasih dan setiamu tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu, Yesus Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Kau yang terutama dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mulia, mulia namamu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami tak takut, kami tak gentar. Sebab ada Engkau Allah El Shaddai yang menjaga hidup kami. Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung berancang,
bangsa-bangsa riuh, tapi kami percaya Engkau penolong kami, dan sangat terbukti Engkau tak pernah berubah. Kau tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hati kami percaya kepadamu, Tuhan. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami, keluarga kami, usaha kami ke dalam Tangan. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus lihat aku. Amen. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku sembah, yang memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, tak usah ku takut, ya Allah menjagaku. Amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus lihat aku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku sembah, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar,
Dia besar, Esa dia Esa Esa Allah Maha Kuasa berkatnya berilah Shaddai. Kami bersyukur kami punya Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, mengatasi segalanya. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sekalipun bumi bergelora, gunung goncang, gunung-gunung beranjak. Kami tetap tinggal tenang di dalam penjagaan, penyertaan dan pemeliharaan dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Kami mau terus pegang teguh janji firman-Mu, Tuhan. Itu yang menyegarkan jiwa kami, yang menenangkan hati. Seperti pagi hari ini, dibuka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, pagi hari ini kita sudah masuk kepada surat 1 Petrus pasalnya yang kelima. Saya bacakan di sini ada eh, sekitar 2-3 perikop ya. Saya akan baca eh, dari ayat yang pertama. Yang pertama yaitu mengenai nasihat untuk penatua. Ayat yang pertama, aku menasihati para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua, dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan ak- yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, Bapak Ibu, eh, pagi hari ini kita masuk ke pasal yang terakhir ya dari surat 1 Petrus. Kalau kemarin di pasal 4 disampaikan Pak Ramli, yaitu mengenai penderitaan karena Kristus, ya, terus bagaimana eh, orang Kristen harus hidup kudus dan eh, tentang penghakiman, ya, penghakiman yang dimulai dari orang percaya dulu. Jadi bagian ini menjadi penutup akhir ya. Di situ ada kata salam, ada kata nasihat ya. Nah, di pasal yang kelima ini berbicara ya bagaimana respon gereja. Gereja itu terdiri dari pemimpin gereja, jemaat, ya, dan kita akan melihat ya bagaimana eh, pemimpin gereja itu harus harus apa peranannya untuk memberi nasihat ya. Terus di situ juga ada gembala ya, yang gembala yang mungkin kalau di sini kita bilang itu penatua, kalau di sini dia menyebutkan dirinya sebagai gembala ya. Terus ada sikap jemaat ya, bagaimana eh, mereka harus penuh kerendahan hati, penyerahan diri, dan ada pengharapan akhir ya. Nah, jadi di sini di ayat yang pertama dikatakan, aku menasihati para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua ya. Kita tahu bahwa Petrus ini adalah seorang rasul ya. Tetapi di sini kita lihat bagaimana belajar tentang kerendahan hati dan penyerahan diri ya, di mana kita tahu Petrus justru mensetarakan dirinya sebagai teman penatua ya, artinya
dia di antara penatua-penatua yang lain, ya. Artinya dia bersama-sama dengan para penatua yang lain, ya. Dikatakan bahwa penatua dan aku adalah saksi penderitaan Kristus. Ya, kita tahu bagaimana eh, Petrus, ya, eh, di dalam eh, perjalanan hidupnya, kita tahu bagaimana dia ini, kita tahu adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, ya. Nah, tetapi dia mengatakan juga bahwa aku ini adalah tetap adalah saksi dari penderitaan Kristus. Ya, aku akan mendapat bagian, saya pun bersama dengan teman-teman penatua yang lain akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ya, artinya terus berpengharapan karena apa? Karena pada waktu itu dia menuliskan dalam kondisi mereka dalam tekanan, ya. Karena pada waktu itu ada penyiksaan dari Raja Nero, ya, yang sangat kejam pada masa itu. Ya, nah terus apa sih yang yang disampaikan di sini di ayat 2 dikatakan gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, ya, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ya, kita ingat bagaimana Petrus, ya, yang sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ketika dalam sebuah setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah mati bangkit, terus bagaimana pada akhirnya Petrus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, di pantai, ya, pada waktu itu. Dan kita tahu bagaimana ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus, dia nggak menyalahkan Petrus, ya. Kita bayangkan orang yang mengkhianati kita, ketika bertemu dengan orang yang kita khianati, dia tidak tanya bagaimana salah kita, ya, tetapi dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, artinya itu luar biasa sekali, ya. Ketika orang yang kita sakit tapi dia bertanya apakah kita mengasihi aku. Saya rasa mungkin Petrus pada waktu itu dia menangis, ya. Karena nggak sanggup dia. Makanya dia bilang aku tidak sanggup Tuhan untuk apa untuk mengasihi engkau, ya. Tetapi aku hanya mengasihi dengan kasih sesama saja gitu, ya. Karena melihat bagaimana perbuatan dia, perlakuan dia kepada Tuhan Yesus. Nah, dari situ dia mencerminkan bagaimana sikap Tuhan Yesus, ya, menjadi sebagai kawanan, sebagai gembala, ya, sebagai kawanan, mengembalakan kawanan eh, kawanan eh, dombanya, di mana Tuhan Yesus itu tidak pernah memaksa, ya, tetapi memberikan kesadaran kepada Petrus, tetapi dengan sukarela, ya. Terus di sini juga dikatakan bahwa seorang gembala harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita tahu seorang gembala, ya, fungsinya adalah memberi makan, memberi menjaga, memberi rasa aman, ya. Artinya memberi makan firman Tuhan, terus menjaga kawanan domba dari pengajaran-pengajaran sesat, ya. Dan dikatakan juga bagaimana Tuhan Yesus itu, ya, tidak pernah mencari keuntungan, ya. Terus dikatakan juga harus dengan pengabdian diri. Jadi Petrus ini menceritakan bagaimana peranan Tuhan Yesus yang mengembalakan. Nah, terus di ayat ketiga dikatakan, eh, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah, ya. Jadi ya katakan di sini bahwa kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, jangan menganggap domba-domba itu jadi milik kita. Itu semua milik Tuhan. Jadi dikatakan, eh, janganlah kamu seolah-olah kamu mau memerintah, ya. Jadi sebenarnya yang jadi gembala agung kita itu sebenarnya Tuhan Yesus gitu, ya. Kita hanya dipercayakan untuk mengembalakan domba-domba. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Ya, ini bicara bahwa seorang pemimpin, ya, jangan hanya cuma ngomong doang, ya, tapi haruslah menjadi teladan, ya. Ya, dan terakhir di ayat yang keempat dikatakan, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, saya bacakan lagi di ayat yang kelima, yaitu mengenai kerendahan hati dan penyerahan diri. Ayat kelima dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan dan pada waktunya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memerintah kamu, ya. eh, di ayat yang kelima, ya, ini berbicara bagaimana sikap jemaat, ya. Siapa sih jemaat? Jemaatnya termasuk pemimpin juga, ya, termasuk jemaat yang
yang digembalakan ya sebagai domba-domba. Dikatakan bahwa Allah itu menentang orang yang congkak ya, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ada dua hal yang kalau kita amati di sini, yaitu bagaimana kita merespon ya segala sesuatu itu dengan penuh kerendahan hati ya. Terus yang kedua, menyerahkan segala kekhawatiran ya. Merendahkan diri ini kan berarti eh, bagaimana ya eh, mereka bisa, maksud saya begini, banyak sekali sebenarnya ya permasalahan di dalam eh, gereja ya, terutama pemimpin itu karena satu hal ya, tidak mau merendahkan hati. Jadi kita lihat banyak juga sinode-sinode yang pecah gitu ya, karena pemimpinnya tidak mau merendahkan diri. Ya, terus yang kedua apa? Eh, Mengenai menyerahkan segala kekhawatiran. Ya, kita tahu air-air ini kan begitu banyak sekali masalah-masalah. Tadi jadi permasalahan kita yang sekarang ini pun bukan hal yang baru gitu ya. Dulu zamannya Petrus, ketika mereka mendapat tekanan dari Raja Nero, mereka dipersekusi, mereka disiksa ya. Tetapi kuncinya dikatakan adalah adanya penyerahan diri. Ya. Terus saya lanjut di ayat yang ke-8 dan ke-9. Dikatakan waspadalah terhadap iblis. Ya, ayat 8 dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama. Ya, jadi saya juga bertanya juga ya, kok tiba-tiba ini di ayat yang ke-9 ini berbicara tentang iblis seperti singa yang mengaum ya, tiba-tiba muncul. Kalau tadi kan bicara tentang bagaimana sikap respon dari bagaimana respon dari pemimpin atau gembala, jemaat yang harus punya sikap kerelaan hati dan penyerahan diri, tiba-tiba muncul kok ada singa yang mengaum ya. Nah, jadi sebenarnya ini luar biasa sekali ya Petrus menuliskan. Jadi setelah bicara tentang kerendahan hati dan penyerahan diri, ini Petrus langsung mengingatkan ya, hati-hati. Ada musuh yang sedang menyerang, ya dikatakan seperti singa yang mengaum. Jadi seolah-olah ini Petrus berkata, kalau kita sebagai pemimpin itu tidak rendah hati dan tidak ada penyerahan diri, dikatakan bahwa kamu itu bisa menjadi target yang empuk dari iblis. Ya, jadi tadi saya sudah katakan banyak sekali perpecahan di dalam gereja itu karena pemimpin yang tidak mau merendahkan diri, tidak ada penyerahan diri. Ya, dikatakan bahwa ayat di pasal yang tadi dikatakan perikop bahwa pemimpin harus menggembalakan dengan benar, ya. Jemaat harus rendah hati dan menyerahkan diri, ya. Jadi sadarlah dan berjaga-jagalah, ya, karena ada musuh yang nyata di tengah-tengah kita. Ya, jadi ayat ke-8 ini adalah gambaran yang sangat kuat ya, di mana Petrus ingin menunjukkan bahwa hidup orang percaya itu ya bukan hanya soal berusaha menjadi orang baik, tetapi juga menghadapi pertempuran rohani yang nyata ya. Karena setelah menekankan kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Tuhan, ya, ia mengingatkan bahwa ada musuh yaitu iblis yang terus mencari kesempatan untuk menjatuhkan iman kita. Terutama ya, dalam konteks ini adalah pada saat jemaat pada waktu itu, karena tekanan dari Romawi, mereka sangat lemah ya kondisinya. Mereka sangat takut dan tentu saja menghadapi penderitaan yang hebat. Sehingga jawabannya adalah harus punya sikap rendah hati dan berserah. Jadi merendahkan diri dan berserah itu bukan kalau kita bilang kok jadi ini ya. Ini kok kita menjadi lemah gitu. Tetapi enggak ya. Justru firman Tuhan mengingatkan bahwa cara kita berjaga-jaga dan tetap kuat di dalam Tuhan ya ketika ketika kita ada penyerahan diri ya, kita ada kerendahan hati ya. Bahkan di situ Petrus melanjutkan bahwa berdirilah teguh dalam imam ya. Ia mengajarkan bahwa kemenangan itu bukan dari kekuatan diri kita sendiri ya, tetapi dari tetap percaya kepada Tuhan di tengah tekanan. Ya, kita harus sadar bahwa kita tidak sendirian.
ada Tuhan ya. Nanti di ayat yang ini dikatakan yang memulihkan, yang mengokohkan, menguatkan, meneguhkan kita, mengajak kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, waspada terhadap serangan rohani, dan tetap berharap pada pemulihan Tuhan. Ya, di ayat 10 sampai yang 11 saya bacakan, janji pemulihan Allah. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Ya. Dan di penutup, ya, ayat 12, dengan perantara Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Ayat ke-13, salam kamu sekalian, kawanmu yang terpilih, yang di Babylon, yang juga dari Markus, anakku. Berikanlah salam kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Ya, di ayat 12 sampai 15 ini akhir dari surat eh, 1 Petrus ya, ya sebagai penutup ya. Dia menyebutkan ada peranan komunitas orang percaya. Ya, artinya memang eh, bicara tentang iman orang Kristen ini tidak dimaksudkan untuk kita mengerjakan segala sesuatunya sendiri ya, melainkan ada peranan komunitas. Mereka menjadi kuat itu karena ada peranan komunitas di situ. Makanya disebut ada para penatua. Dia sebagai salah satu dari penatua di sana. Ya, ada komunitas yang saling membangun, yang saling mendukung. Bahkan di sini dikatakan ada peranan dari Silvanus, ya, yang sangat penting karena disebutkan sebagai saudara yang setia. Yang bam, yang kita tahu bagaimana tugas Silvanus dalam surat 1 Petrus. Ya, ini jadi juru tulisnya dari Petrus ya, menulis surat 1 Petrus ya. Jadi sangat penting ya, karena dia yang membantu menulis surat. Artinya Petrus tidak bekerja sendiri ya, tetapi dia mempercayakan pelayanannya kepada orang lain yang dia bina sebagai anak rohani. Ya, jadi Petrus ini mempunyai uh, pemuritan yang kuat, dua tokoh Alkitab yang menjadi muridnya yaitu Silvanus dan Markus yang menuliskan Injil Markus ya. Ya sekalipun kalau kita baca sebenarnya Injil Markus kenapa nggak ditulis saja jadi Injil Petrus begitu ya. Karena kan Markus nggak pernah hidup di tengah-tengah eh, bersama dengan Tuhan Yesus. Itu membuktikan betapa kuatnya pemuritan ya. Jadi apa yang Petrus ceritakan semua itu dicatat semua oleh Markus ya. Demikian juga oleh Silvanus. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa sebuah pemuritan yang berhasil itu menghasilkan rekan sekerja yang luar biasa, rekan kerja yang dapat dipercaya, ya, bukan hanya jadi pengikut saja. Jadi kita kalau memuridkan orang juga jadi follower aja ya, kemana ikut, enggak, harusnya jadi pengerja kita, ya, sama-sama membangun kerajaan Allah, memberitakan kabar baik, ya, jangan. Sebenarnya kalau murid kita hanya biasa-biasa aja, mungkin kita termasuk gagal begitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa pemuritan itu adalah komunitas yang menjadi tempat di mana jemaat, anggota-anggota yang digembalakan itu bisa dikuatkan, diteguhkan, dan diingatkan kembali akan kasih karunia Allah ya. Tadi di ayat terakhir dikatakan oleh karena kasih karunia Allah ya, dan itulah yang eh, kita bisa ambil dari surat 1 Petrus di bagian penutup ini. Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sharingkan, saya serahkan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia. Jadi hari ini di 1 Petrus pasal 5, yang seperti Pak Yosia tadi katakan, ini adalah fasa terakhir dari surat pertama dari Petrus, dan ada beberapa nasihat. Tentu tadi ditujukan yang pertama kepada para penatua, yang adalah orang-orang yang dipilih, ditetapkan,
dan diteguhkan untuk menggembalakan tiap-tiap sidang jemaat. Nah, tentu ada beberapa hal yang Petrus ingatkan, dan tentulah itu juga menjadi peringatan bagi setiap kita, ya secara khusus tentu orang-orang yang dipilih karena panggilan Tuhan ditetapkan untuk menjadi pemimpin jemaat, menggembala kawanan domba, baik itu di sebuah sidang jemaat, mungkin sebagai pemimpin kelompok sel, para pria sebagai pemimpin dalam keluarga, maka ada beberapa nasihat yang tentulah harus kita lakukan. Karena firman Tuhan ini up to date sampai hari ini. Bagaimana kita harus menggembalakannya bukan dengan paksa, tapi dengan penuh kerelaan, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tapi memang sebagai orang yang bertanggung jawab dan berjaga-jaga atas hidup mereka. Begitu juga tadi ada nasihat untuk orang-orang muda, untuk mereka tetap hormat kepada orang yang lebih tua. Walaupun mungkin orang muda kalau berbicara kekuatan, mereka lebih kuat. Bicara kepintaran, mereka lebih pintar. Tapi firman Tuhan mengingatkan untuk orang-orang muda tetap mempunyai sikap hati yang hormat, respect. Nah, sehingga masing-masing kita, apapun posisi kita, ya seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yosia berkali-kali, jangan sombong. Tapi setiap kita mari rendah hati, terus jaga hati kita supaya iblis tidak memanfaatkan kesombongan itu untuk terus mengendalikan hidup kita. Sehingga kita diingatkan untuk melawan tipu muslihat iblis itu dengan iman yang teguh tentunya. Karena setiap orang percaya sampai hari ini ya tentu menghadapi situasi yang sama, yaitu menghadapi pergumulan setiap hari, dan di dalamnya iblis turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, seperti apa yang ditulis oleh Yohanes pasal 10 ayat 10, tapi sebaliknya iblis turut bekerja untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya kita harus terus berjaga-jaga dan melawan. Seperti apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Efesus, ya kita harus siap sedia selalu menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu pedang roh, firman Tuhan, bukan hanya untuk sekedar bertahan dari tipu muslihat iblis, tapi kita harus melawan. Dan salah satu senjata iblis yang harus kita perhatikan adalah khawatir. Nah, berkali-kali saya katakan diserang rasa khawatir itu normal. Karena memang iblis setiap saat akan memberikan rasa khawatir itu. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita rasakan dan alami. Iblis bisa menggunakan semua keadaan itu untuk mengirimkan rasa khawatir. Tapi sekali lagi, ayat ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah membaca ayat yang mirip, kenapa saya katakan mirip? Di dalam Mazmur 37, Mazmur 55, mirip, tapi ada satu kata yang berbeda, tapi itu maknanya begitu dalam. Kalau di Mazmur 37 dan Mazmur 55, di situ katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak, maka Ia akan memelihara kamu. Nah, beda di 1 Petrus, Petrus menjelaskan, kita ini wajib menyerahkan rasa khawatir sebab Tuhan yang pelihara hidup kita. Jadi bukan apa yang membedakan hal itu. Karena kita percaya di dalam Kristus kan kita bukan lagi hubungan kita seperti Allah dan umat. Sehingga kalau sebagai Allah dan umat, kalau kita sebagai umat menyerahkan ya maka Allah akan bertindak. Nah, tetapi di dalam Kristus kita kan memiliki hubungan yang baru, yaitu Bapa dan anak. Kita tahu Bapa yang memelihara hidup kita tahu Bapa yang menjaga hidup kita tahu Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita, maka sudah sewajarnya dan seharusnya lah setiap iblis menyerang kita dengan rasa khawatir, maka segera kita menyerahkan kepada Tuhan. Makanya berkali-kali saya katakan diserang rasa khawatir itu normal Bapak Ibu. Tetapi
hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Jadi prakteknya sederhana Bapak Ibu. Ketika iblis menawarkan rasa khawatir, kata kuncinya saya selalu katakan segera serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku khawatir dengan kondisi seperti ini, ekonomi seperti ini, bisnisku yang aku kelolakan seperti ini. Sebutin kekhawatirannya apa yang ditawarkan iblis. Tapi Tuhan, aku percaya Engkau berkuasa menolong aku. Nah, itu yang harus kita praktekkan terus Bapak Ibu. Jangan kekhawatiran yang ditawarkan iblis itu kita olah terus di pikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita, dengan kemampuan kita. Tambah khawatir nanti Bapak Ibu, percaya saya. Makanya kenapa kalau ditanya, apakah saya nggak pernah khawatir? Kalau diserang khawatir, selalu iblis akan serang khawatir. Tapi saya nggak pernah hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Seketika iblis menawarkan rasa khawatir, seketika itu saya akan langsung ngomong sama Tuhan. Karena saya tahu dia yang bertanggung jawab atas hidup kami. Nah, mari praktek hal seperti itu Bapak Ibu. Apalagi sekali lagi di kondisi hari-hari ini. Begitu dengar berita akan resesi, ketika dengar info dari pabrik, harga naik, BBM naik, pasti akan ada banyak rasa khawatir yang dikirim oleh iblis. Tapi kata kuncinya sekali lagi apa? Segera Bapak Ibu. Ngomong sama Tuhan. Tuhan aku khawatir 1, 2, 3. Tapi Tuhan, aku serahkan hidupku, serahkan bisnisku, serahkan rumah tanggaku. Aku percaya kepada firman-Mu. Nah itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Karena hari-hari ini kesempatan kita sebagai orang yang percaya. Hidup jadi bukti kebesaran Tuhan. Di tengah-tengah orang yang penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan, kita harus tampil berbeda karena memang kita berbeda dari dunia. Kita hageos, kita punya Allah yang besar. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Dunia gelisah, kita ikut gelisah. Dunia penuh kekhawatiran, kita ikut dengan kekhawatiran. Jadi bukan hanya bicara tentang dosa Bapak Ibu, bicara janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Bukan hanya bicara berperbuatan dosa, bukan Bapak Ibu. Tapi dalam seluruh aspek hidup kita memang harus berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia penuh kekhawatiran, penuh kegelisahan hari-hari ini, kita harus berbeda. Karena memang kita berbeda. Kita punya Allah. Dan Allah yang hidup, yang menjadi Bapa kita. Allah yang memelihara hidup kita. Jadi jangan pernah khawatir Bapak Ibu. Jadi mari, kata kuncinya, segera Bapak Ibu. Jangan izinkan iblis, jangan beri kesempatan, kata Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan pada iblis untuk terus membuat rasa khawatir itu semakin menguasai hidup kita. Begitu rasa khawatir ditaruh, lempar, langsung serahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, segera. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan, saya tambahkan dari apa yang sudah tadi Pak Yosia sampaikan. Oke, terima kasih Pak Yosia. Oke, silakan. Siapa yang doa ya? Atau ada yang mau tambahkan sesuatu, silakan. Tambahkan sedikit aja. Silakan. Puji Tuhan, selamat pagi. Kalau bicara tentang kekhawatiran, kami seorang bisnis, kalau lihat di sosmed itu begitu banyak tawaran-tawaran promosi yang menggiurkan dan lihat produk-produk yang bagus, sangat bagus, itu pun termakan juga dengan pikiran, perasaan kami ya. Nah, jadi waktu menghadapi Idul Fitri itu sempat juga banyak dengar tentang negatif-negatif dari perkataan-perkataan yang membuat hati saya itu goyah gitu. Tetapi kita itu mempunyai Tuhan yang begitu mendengar setiap seruan kita, doa yang sederhana saja. Saya sampai, wah Tuhan benar ya, kita berdoa itu tidak dengan panjang-panjang, tidak dengan bagus-bagus gitu. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh. Saya itu kalau berdoa dengan Tuhan itu selalu ngomong kalau boleh Tuhan, enggak memaksa ya. Karena lihat situasi dari pengaruh sosmed dengan
penjualan kita di toko itu rasanya saya itu tidak mungkin gitu. Lihat sudah semakin dekat gitu, memang pergerakan belum ada. Jadi saya itu hanya berdoa, Tuhan, kalau boleh barang ini yang lama-lama itu boleh terjual keluar dulu, terus nanti saya mau keluarin dengan yang barang-barang yang baru gitu. Dan ada juga dengan harga-harga yang begitu yang tidak mungkin gitu, yang bisa dibeli untuk ukuran kota Jambi. Tetapi saya tuh kasih target juga dengan Tuhan, Tuhan kalau boleh begini berapa banyak gitu. Tetapi setelah seminggu sebelum Idul Fitri itu luar biasa Tuhan kirim pelanggan-pelanggan itu, sehingga memang betul nyata doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan itu memang nyata terjadi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sering merenungkan Tuhan itu begitu baik ya. Eh, dia kita itu hanya berdoa sederhana aja, Tuhan itu dengar. Asal bukan dengan keinginan kita gitu, tapi keinginan yang Tuhan mau beri kepada kita. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini ya kita tidak jadi khawatir ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Caping buat kesaksian. Dan saya percaya Bapak Ibu juga sudah sering mengalami hal seperti ini. Ketika rasa khawatir menyerang, tapi ketika Bapak Ibu berserah kepada Tuhan, menyerahkan rasa khawatir, Bapak Ibu mengalami pertolongan Tuhan. Karena ingat Bapak Ibu, kekhawatiran itu kan ketakutan kepada sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu kekhawatiran, belum tentu terjadi. Nah, tapi Bapak Ibu perhatikan, kalau rasa khawatir yang ditawarkan iblis itu terus menguasai dan kita hidup dalam kekhawatiran, nah itu berjalan bukan berjalan bersama, tapi iman dan kekhawatiran itu hal yang sama dalam tanda kutip ini loh. Seperti kita beriman maka terjadi, maka seperti Ayub katakan, apa yang kamu khawatirkan itu juga akan terjadi. Karena itu kan sebuah ungkapan pikiran, sebuah ungkapan iman dalam tanda kutip, tapi yang ditawarkan oleh iblis. Makanya Bapak Ibu, jangan izinkan rasa khawatir itu menguasai, sehingga itu yang kita omongin, itu yang kita pikirin, dan itu akan terjadi memang. Karena iblis punya kuasa juga untuk menjadikan apa yang kita katakan, aduh, ini pasti nggak sembuh nih, ini pasti nggak laku nih, ini pasti, ya sudah, beneran jadi Bapak Ibu. Jangan sampai rasa khawatir itu menguasai. Karena sekali lagi sebenarnya kekhawatiran itu ketakutan pada sesuatu yang belum tentu terjadi, belum tentu. Tapi itu bisa terjadi. Karena beberapa orang ngomong, tapi benar loh Pak kejadian. Iya, karena kamu mengimani rasa khawatir itu. Nah, makanya hari ini Bapak Ibu, ketika iblis serang kita dengan rasa khawatir, segera serahkan kepada Tuhan. Jangan kekhawatiran itu menguasai sehingga khawatir itu jadi seperti iman dalam hidup kita dan pasti akan jadi. Lebih baik kita beriman pada firman Tuhan, beriman pada janji Tuhan, dan Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Amin. Jadi terima kasih untuk Pak Yosia, terima kasih untuk Caping buat kesaksiannya. Yuk terus hari-hari ini kita butuh iman kita semakin teguh. Iblis juga akan gencar serang rasa khawatir, tapi kata kuncinya segera. Jangan izinkan rasa khawatir itu menjadi kekhawatiran yang menguasai, dan itu akan jadi seperti iman dalam tanda kutip, dan akan terjadi. Oke, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang berdoa hari ini ya? Oke, silakan. Acin, nanti akan ditutup oleh Pak Yosia. Mari kita masuk dalam doa syafaat pagi ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan buat kami semua Tuhan. Bisa koram Leo Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan juga kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap pemimpin yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kami Tuhan, baik di gereja maupun di komsel kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan selalu memberikan hikmat kepada setiap pemimpin dan tolong yang rendah hati juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mau hidup dalam
pimpinan-Mu Tuhan, kami tidak mau khawatir, kami juga mau menjaga-jaga Tuhan dari segala tipu muslihat iblis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Pak Yosia Tuhan yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Bela Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan berikan hikmat juga Tuhan, kesehatan daripada-Mu Tuhan buat keluarga Pak Yosia Tuhan. Dan juga berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, serta mereka selalu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan keluarga Pak Yosia Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga mau bersatu hati Tuhan buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Ongko Tuhan, terus biar Tuhan berikan kesehatan juga Tuhan. Tuhan juga berikan hati yang damai sejahtera buat Pak Ongko ya Tuhan. Tuhan juga berikan kesabaran Tuhan kepada orang yang menjaga dan merawat dia Tuhan. Biarlah dia selalu hidup dalam iman dan kata Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan Pak Ongko ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Willy dan Nilo Tuhan yang rindu dalam program anak ya Tuhan. Bela Tuhan yang selalu campur tangan Tuhan dalam proses pertumbuhan benih yang telah ditanam Tuhan. Dan juga berikan kesehatan buat istri, buat Nilo ya Tuhan. Biarlah Tuhan ada kasih mesra-Mu yang selalu membawa damai sejahtera buat keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan pimpinan dan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga bersatu hati Tuhan, kami mau doa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau melepaskan berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia Tuhan. Biar damai sejahtera itu boleh hidup rukun, damai sejahtera dan adil Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan kepada setiap pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara Indonesia ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga kami doa buat setiap kami ya Tuhan yang ada dalam program radio ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan pada kami Tuhan. Yang sakit biar Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak yang boleh mengingatkan kami untuk tidak hidup larut di dalam kekhawatiran kami. Bahwa kami tidak sendiri, ada Tuhan yang boleh menyertai kami, yang menuntun kehidupan kami ya Bapak. Bukan karena kami lebih hebat, karena kami lebih tertib, tetapi ada kasih karunia Tuhan yang boleh menyertai kami. Berkati kami Bapak semua yang ada di dalam Koram Deo ini, berkati pekerjaan kami, eh, keluarga kami, dan setiap pelayanan yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Allah Bapa, Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.